Kita balik ke poinnya teman-teman. Tentang masalah kerja. Kita berdoa. Kita berdoa. Mengharapkan yang terbaik. Pengen dapat pekerjaan. Oh ini kayaknya pertanyaan yang pengen, Andre, Bang, pertanyaan yang pengen dijawab lewat WA ya. Jadi kalau bisa nanti direkam terus voice note-nya dikirim ke orang tersebut. Gitu. Ada lagi. Gitu. Karena dia mungkin tidak bisa hadir ya di pertemuan ini. Nah teman-teman memang ya, Masya Allah, mencari nafkah, bekerja, itu juga sesuatu yang sangat luar biasa, terutama dewasa ini ya, kemarin-kemarin setelah COVID, itu lumayan cukup sulit mencari kerja. Terus ba'da COVID itu ya karena banyak situasi sehingga beberapa perusahaan di Tangerang gitu ya, itu banyak yang tutup ya, Tangerang Raya sih sebenarnya bukan cuma kabupaten. Per tahun ini aja sudah ada beberapa perusahaan yang akan tutup dan juga yang sudah mulai nutupnya itu smooth gitu Bang. Jadi kayak PHK berapa orang dulu gitu ya, PHK berapa orang dulu gitu. Jadi Tangerang sedang menghadapi itu. Makanya ini juga tolong siapkan ya sama teman-teman, jangan sampai nanti kaget. Kayak gitu. Ya, karena mungkin apalagi kalau IKN udah pindah ya, mungkin ini akan beda lagi. Tidak bermaksud buat nakut-nakutin, cuma dipersiapkan. Tidak semua pabrik kok, gitu. Insya Allah kalau pabrik-pabrik tertentu akan tetap masih ada di Tangerang, gitu ya. Maka bersyukur dulu, gitu kita. Kalau udah dapat kerja bersyukur, alhamdulillah. Nah, jadi coba kita dewasa dalam menghadapi ini dan itu tadi ada orang yang udah kerja dan sulit untuk mempertahankan pekerjaannya. Ada orang yang dia kerja di perusahaan yang sudah nyaris bangkrut gitu ya. Ada orang yang belum kerja dan nyari-nyari luar biasa. Kayak gitu. Teman-teman, yang lebih kita butuhkan itu adalah pekerjaannya atau rezekinya. Ya, rezekinya ya. Kayak gitu. Yang lebih kita butuhkan itu adalah rezekinya. Dan kemudian di sini kita mengikhtiarkan rezeki itu datang ke kita. Gitu ya. Kita ikhtiar dengan cara membuka peluang rezeki itu, salah satunya itu dengan menyimpan lamaran kita ke tempat-tempat tersebut. Terus aja kita lakukan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kita berdoa. Ya, berharapkan pekerjaan terbaik yang kita dapatkan dan poin utamanya adalah itu ya, pekerjaan yang justru mendatangkan kesolehan buat kita. Bukan cuma tentang masalah gaji teman-teman, karena gaji besar belum tentu barokah. Ada orang mungkin bisa jadi ya, gajinya bisa jadi di atas UMR Bang. 7 juta, 10 juta, tapi setiap bulan habis aja. Bahkan belum akhir bulan udah minjem duit mulu. Artinya apa? Artinya nggak barokah. Kayak gitu. Itu ya. Ada orang yang gajinya puluhan juta ada, tapi habis-habis juga ya Bang. Gitu kan? Ya. Kenapa? Artinya apa? Artinya tidak barokah di situ. Tapi ada juga orang gitu ya yang gajinya misalkan ngehonor atau apa gitu ya, tapi kok uangnya cukup-cukup aja. Kayak gitu. Karena rezeki tidak selalu berbanding lurus dengan gaji. Ya. Rezeki itu berbanding lurusnya maksudnya ya itu ya kemanfaatannya itu berbanding lurusnya dengan nilai kebarokahan kita. Maka carilah nilai barokahnya. Kayak gitu. Apa yang membuat kita sulit untuk dapat pekerjaan? Mungkin karena kita masih terpatok pada nilai-nilai angka gitu kan. Sehingga menganggap rezeki itu harus dapatnya itu dari pabrik, rezeki itu harus dapatnya dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Gitu ya, rezeki itu harus datangnya dari bos, padahal kan rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi seringkali kita tidak mendapatkan pekerjaan karena doa kita yang membatasi itu. Seringkali kita tidak mendapatkan rezeki karena doa kita yang membatasi itu. Gitu ya. Coba kita evaluasi diri dulu kenapa kita nggak dapat kerja, karena bisa jadi kita pengennya ke perusahaan itu. Kayak gitu ya. Padahal mungkin bisa jadi Allah memberikan kita rezeki di tempat yang berbeda. Kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya itu, Allah selalu ingin memberikan rezeki yang terbaik buat kita. Nah, kadang-kadang rezeki tersebut itu juga membutuhkan proses untuk eh, di ini ya, apa namanya?
Diselaraskan dengan kebutuhan orang lain. Karena Allah itu sibuknya luar biasa teman-teman. Di dalam Al-Quran disebutin seperti itu. Ya, si A berharap dapat kerja di perusahaan A, si B berharap dapat diterima juga di perusahaan A, si C sampai si Z itu ngarep di situ. Sementara perusahaannya tersebut hanya butuh 5 orang. Bayangkan 25 orang berdoa hal yang sama. Kayak gitu kan? Ya, yang mana yang Allah berikan? Ya, mungkin bisa jadi adalah kepada orang yang tepat. Dan seringkali takdir itu selalu selaras dengan kebutuhan orang-orang yang membutuhkannya. Kayak gitu. Misalnya kondisi kita masih bisa baik-baik saja dan mungkin kita nggak baik-baik saja karena uang kita menipis, tapi kita punya mentalitas yang jauh lebih kuat daripada orang lain. Gitu ya. Ada orang yang kecolek aja nangis gitu ya, Bang. Ya kan? Ada orang yang gimana apa ya, kayak ujiannya cuma dihina doangan, ada orang yang cuma gara-gara salah kostum doang nggak bisa tidur. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Karena mungkin bisa jadi level kesabarannya cuma nyampe situ. Terus yang itu tadi ya, artinya gini, Allah itu selalu ingin memberikan yang terbaik dan menyelaraskan dengan takdir hamba-hambanya yang lain. Gitu. Justru terlalu egois kalau kita berpikir, saya nggak dapat pekerjaan di tempat A gitu ya. Berarti Allah zolim nggak mau ngedengerin doa-doa saya. Kayak gitu. Sebenarnya tidak seperti itu konsepnya. Bisa jadi memang jodoh kita bukan di perusahaan tersebut, tetapi pada perusahaan yang lain. Sementara perusahaan tersebut itu jodohnya buat orang lain selain kita. Yang bisa jadi kalau kita dengar ceritanya level kebutuhannya itu jauh lebih besar. Gitu ya. Misalnya mohon maaf, kehidupan dia orang tuanya masih utuh, tetapi orang tuanya sakit-sakitan gitu kan ya, penyakitnya itu udah luar biasa kayak gitu. Gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat oh iya emang betul ya orang ini yang lebih membutuhkan kerja. Kayak gitu teman-teman. Jadi pada saat kita mengharapkan sesuatu, kita juga harus melihat pada dimensi yang jauh lebih luas. Bukan cuma tentang aku, dan aku aja terus yang kita pikirin gitu ya. Sementara yang Allah urusin kan banyak. Ya kan? Apakah cuma yang ngaji di sini? Enggak, gitu kan. Apakah cuma se-Indonesia? Enggak, gitu ya. Banyak gitu kan. Yang Allah urusin sebanyak itu, kayak gitu. Dan insya Allah akan ada satu masa di mana kita merasa bahwa kita tuh tepat dapatnya, kayak gitu ya. Misalnya mohon maaf, ada juga kan ini cerita banyak nih bang, gitu kan dari jamaah-jamaah tempat yang lain gitu kan. Ketika mereka diterima di tempat kerja, ternyata dapat tuh di situ, perusahaannya itu malah dibangkrutin, kayak gitu. Jadi pas dia kerja di perusahaan tersebut, akhirnya karena dia merasa sudah punya penghasilan ya, dia mulai ini ngambil cicilan bang. Cicilan rumah iya dia ambil. Cicilan motor iya juga dia ambil. Tahu-tahu perusahaannya bangkrut cuma 3 bulan setelah dia kerja. Oh nangis dia bang. Cowok ini ya punya istri punya anak satu. Nangis dia di situ. Gimana caranya bayar cicilan? Gitu. Nyesek ya. Kayak gitu kan ya. Nah tapi kemudian ada orang yang berdoa. Dan akhirnya Allah menangguhkan dia untuk nggak diterima di tempat tersebut. Artinya Allah sudah nolong orang tersebut. Kayak gitu. Itu tadi ya. Nah kadang-kadang kalau kita mah suka melihat semuanya berdasarkan kacamata kita yang buram dan terbatas. Gitu. Ketika kita nggak dapat kerja, kita selalu berpikiran bahwa ini sebuah kezoliman. Padahal Allah itu sedang menyelamatkan kita. Mungkin kalau kita kerjanya di situ, kita akan menjadi semakin buruk. Mungkin kita akan terjebak dengan cicilan-cicilan yang besar itu. Mungkin kita juga akan menemukan lingkungan yang tidak baik. Mungkin di sana bosnya itu adalah manusia paling toksik sedunia, gitu kan? Ya, ya kayak gitu teman-teman. Maka berhusnuzonlah ketika kita belum dapat, artinya Allah sedang merangkai nikmat terbaik khusus buat kita. Kayak gitu. Terus upayakan aja terus, ya. Lamar lagi gitu kan ya. Lagi saya udah masukin nih banyak ke tempat yang ini, coba masukin lagi ke tempat yang lain. Kayak gitu teman-teman. Terus ada juga cerita dari binaan yang lain juga gitu bang. Ya, masukin lamaran ke perusahaan yang sama itu tiap bulan. Jadi dia nggak masukin satu. Ya, dia udah nih bulan ini dia masukin ke
30 perusahaan. Bulan depan dia masukin ke 30 perusahaan yang sama, kayak gitu. Bulan berikutnya dia masukin lagi ke perusahaan yang sama juga. Jadi kalau 5 bulan itu 30 perusahaan dapat lamaran dia 5 biji gitu Bang. Kayak gitu ya. Dan ternyata ketika dia wawancara, itu HRD-nya itu ngomong gitu kan ya, kita tuh nerima kamu karena kamu yang paling niat, katanya kayak gitu. Jadi surat lamaran kamu paling banyak di sini ada 5 gitu kan, misalnya seperti itu ya. Itu, maka ya karena dia sudah berikhtiarnya seperti itu. Lah kita ya belum juga ngapa-ngapain, baru masukin berapa, terus yang ini udah nggak ada kabar gitu kan, udah aja kita tinggalin. Kayak gitu kan ya, padahal mungkin bisa jadi kalau kita ngikutin cara itu, ya ternyata gitu ya begitu rezekinya dapet gitu kan ya. Misalnya ini mah gitu ya Bang. Dan kita juga doakan teman-teman ya, sekali lagi kita doakan khususnya yang hadir di sini agar segera mendapatkan pekerjaan dan rezeki terbaiknya. Amin. Ya, mendapatkan pekerjaan yang insya Allah bisa mensolehkan banyak orang bukan hanya dirinya sendiri. Nah gitu. Itu ya buat semuanya ini mah ya insya Allah.